Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna alaina al-Qur'anal Karim linatadzakkara fihi minal ayati wa dzikril hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman, kaum muslimin maupun muslimat, para sepuh, bini sepuh, ketua RT maupun ketua RW yang saya hormati, juga anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat, perlindungan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Marilah yang pertama senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah meringankan kita untuk bisa pergi berjamaah melaksanakan sholat qiyamul lail, dan dilaksanakan ini nanti insyaallah dengan sedikit tentang nuzul Quran. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita, di mana kita senantiasa sebagai umatnya senantiasa kita istiqomah selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mengingat atau memperingati nuzul Quran itu tentunya ada dua hal yang sangat penting yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah sejarah peristiwa dari turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah dengan adanya Al-Quran itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang nuzul itu dalam kalimat Arabnya itu asal dari kalimat anzala, yunzilu, nuzul. Jadi anzala itu kalau dalam ilmu sharaf, nahwu sharaf itu dari kalimat af'ala, anzala, yunzilu. Nuzul itu berarti masdarnya, turunnya. Kalau di Indonesia turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya kita ketahui Al-Quran itu diturunkan adalah tidak langsung satu kitab, melainkan berangsur-angsur selama kurang lebih tepatnya itu 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau dikatakan dengan 23 tahun. Ketika itu turunnya Al-Quran itu di malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ketika itu Rasulullah berumur 40 tahunan lebih, 40 tahunan lebih. Di mana? Di suatu tempat yaitu namanya Gua Hiro yang terletak di perbukitan Bukit Sur. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu pernah pergi ke Mekah, itu kira-kira jarak ke selatan itu sekitar 1 kilo akan kelihatan Bukit Sur. Di situ tampak meskipun dari jauh ada Gua Hiro. Nah, mengapa ketika itu wahyu turun? Apa latar belakangnya? Dan waktu itu memang kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah itu beribadah di Gua Sur,
lalu datanglah malaikat Jibril sebagai utusan daripada Allah. Nah, ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, tentunya Rasulullah kaget bukan kepala dan bergetar jiwanya. Lalu dipeluklah Rasulullah dan mengatakan, akulah Jibril yang akan memberikan wahyu. Maka disitulah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayatnya 1 sampai 5. Kita ketahui ayat tersebut sebagai ayat yang pertama kali turun ke hadapan Rasulullah SAW. Maka kenapa latar belakang daripada surat Al-A'la itu ada latar belakangnya. Yang pertama adalah bagaimana kehidupan daripada suku bangsa Arab sebagai patologi, di mana bangsa Arab saat itu sangat jahiliyah. Jadi mengapa Al-Quran diturunkan di tanah Arab? Karena saat itu orang-orang Arab kehidupannya adalah sangat jahiliyah, di mana anak-anak putri mengubur dikubur ketika itu masih dalam keadaan hidup-hidup karena takut tidak mampu. Ini dan perbuatan-perbuatan yang lain lagi yang sangat jahiliyah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran sebagaimana kita ketahui ada sebanyak 116 surat ya, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Lalu ada terdiri dari 30 juz. Jadi dari juz pertama sampai juz 30, bukan artinya juz ke-30, juznya berjumlah 30. Lalu ayatnya berapa jumlahnya? Setelah dibantu ayatnya berjumlah 1.027.000 hijaiyah, huruf hijaiyah. Nah, kalau kita lihat itu berjumlah daripada ayatnya itu berjumlah 6.600 ayat. Jadi Al-Quran sekali lagi, Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terbesar, mukjizat yang sangat istimewa yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mukjizat ini yang terbesar, yang terbaik dari mukjizat Nabi yang lain. Maka bersyukurlah bahwasanya kita masih bisa melihat, membaca, syukur-syukur memahami dan mengamalkan daripada Al-Quran. Nah, kembali kepada ayat yang berjumlah 6.600 itu sebenarnya dibagi-bagi. Ini menurut daripada tausiah ataupun petunjuk daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang 1000 ini adalah ayat al-amr, ayat perintah. 1000 lagi ayat yang berkenaan dengan larangan. 1000 lagi ayat yang berkenaan dengan wa'ad, janji. Jadi janji Allah. 1000 ayat yang berkenaan dengan ancaman. Ancaman itu ya ancaman neraka, ancaman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Yang kelima adalah yang 1000 yang kelima itu adalah pelajaran. Yang keenam adalah iktibar, 1000 kemudian iktibar 1000 ayat. Lalu sisanya 666, yang 500 ayat. Yang 500 ayat itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan halal, haram. Halal haram
Al-Baqarah itu ada 500 ayat. Yang 100 ayat itu berkenaan dengan hidayah. Lalu yang 6 ayat berkenaan dengan nasih mansuh. Nasih mansuh itu berarti ada ayat yang mana pertama kali Allah itu menurunkan ayat lalu dihapus oleh ayat kemudian. Contohnya umpamanya ayat ketiga, la taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat ketika kamu itu dalam keadaan sukar. Apa itu? Tidak waras. Lalu dihapus la takro la sholaha liman syaraba al-khamr. Jadi orang yang minum khamr itu tidak dibolehkan, dilarang untuk sholat. Nah, itu namanya ayat mansuh salah satunya. Dan itulah daripada isi Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman kita. Dan kitab suci Al-Quran itu bukan hanya kitab pedoman untuk umat Islam saja, tapi Al-Quran adalah pedoman untuk hidup manusia sampai akhir zaman. Jadi kelebihan daripada Al-Quran itu seperti itu. Dan ada 5 catatan tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran ini mempunyai keistimewaan. Jadi keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab suci yang lain. Yang pertama, terjaga kemurnian dan keaslian. Karena Allah berfirman, Al-Quran itu akan terjaga sampai akhir zaman. Keterjagaan daripada ayat-ayat Al-Quran ini itu yang menjaga Allah. Lahafidun, innahu lahafidun. Jadi benar-benar Allah itu sungguh menjaga. Seperti kita ketahui ada ayat ataupun huruf Al-Quran yang kita lihat di YouTube dan lain sebagainya, langsung ketahuan dan langsung di komentar, kemudian langsung kepada percetakannya langsung merubah. Itu jadi sampai sekarang. Jadi alhamdulillah yang kita baca ini ayat-ayat Al-Quran yang kita baca semuanya asli dari 14 abad yang lampau. Karena Al-Quran ini bukan hanya sebagai firman Allah, tetapi benar-benar adalah merupakan rahmatan lil alamin. Jadi yang kedua. Yang kedua, Al-Quran memberi syafaat bagi pembacanya. Inna anzalnahu wa nasilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunasilu, jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai penyembuh lil mu'minin. Itu adalah tasawuf. Dan langsung saja keistimewaan yang lain, Al-Quran adalah sebagai kitab pembawa kebenaran. Maka dalam Al-Quran itu dijelaskan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang belum berhukum pada hukum Al-Quran termasuk orang yang kafir. Sampai 3 kali wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Jadi kebenaran daripada Al-Quran ini sudah tidak diragukan. Jadi jangan ada keraguan-raguan lagi. La raiba fi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi itulah Al-Quran, tidak ada keraguan.
hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk daripada alam semesta. Alam semesta itu termasuk manusia seisinya. Nah, jadi kalau umpamanya ada sebagian daripada muslim masih menerima sebagian, ada juga yang tidak menerima sebagian. Nah, ini yang perlu diluruskan lagi, bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah itu sebagai hidayah. Apa yang diberikan oleh Allah sebagai pedoman hidup kita manusia. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia, kadang-kadang kita sendiri yang meragukan diri kita sendiri, belum yakin dengan adanya ketentuan syariat, kebenaran daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya itu tadi kita meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran. Lalu yang keempat yaitu Al-Quran itu mudah dihafal. Bapak Ibu, kita pernah melihat anak umur 7 tahun sudah hafal ayat Al-Quran sebanyak 30 juz. Bahkan diuji di depan ada 10 hakim itu lulus. Ini menandakan bahwasanya anak itu mudah menghafal, apalagi yang mau berjihad, yang mau beristiqomah di dalam menghafal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yufaqihu fiddin itu adalah salah satu daripada apa yang diamalkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin suatu kebaikan, maka berapa banyak orang-orang yang bisa menghafal, dari anak-anak dewasa sampai orang tua. Jadi kita jangan merasa putus asa, kita pun bisa untuk menghafal ayat suci Al-Quran. Asalkan apa? Asalkan kita ada kemauan yang kuat pada diri kita, bahwasanya kita bisa. Karena apa? Menghafal ayat Al-Quran itu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, Al-Quran adalah obat hati. Jadi kalau Anda, saya, ibu bapak sekalian merasa sakit hati, banyak-banyak membaca ayat Al-Quran. Insya Allah rasa sakit hati akan hilang, rasa dendam akan hilang. Apalagi nanti malam insya Allah ada Lailatul Qadar ya. Akan lihat malam ke-21. Di situ ada tafakur membaca ayat Al-Quran yang belum pernah membaca itu dari awal lagi. Insya Allah 1 ayat, 2 ayat itu akan terasa di dalam jiwa. Akan terasa bahwasanya jiwa ini adalah hanya milik Allah. Jiwa ini benar-benar terasa seperti diberi siraman air sejuk. Maka coba nanti malam setelah sholat malam Anda banyak membaca Al-Quran, diresap. Tidak usah terlalu cepat-cepat. Karena ingat bahwasanya kenapa Al-Quran itu diturunkan tidak langsung, karena memang untuk diusap untuk supaya jiwa itu benar-benar teguh. Warotil tartila, jadi dibacakan dengan rotal, pelan, jadi tidak cepat-cepat. Itu yang merasuk di dalam jiwa kita. Lalu yang terakhir, bahwasanya Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup juga. Di selain hadis, taraktu fikum amrayn lam tadilla bihima abadan, kitaballahi wa sunnata rasul. Jadi Allah wa Rasulnya menitipkan kepada umatnya 2 perkara, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah.
Apabila kita berpegang teguh keduanya, insya Allah tidak akan terjerumus. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa tepat, bisa istiqomah mencapai tujuan kita, yaitu adalah jadikanlah Al-Quran ini sebagai bacaan kita sehari-hari. Ya itu aja, mungkin kalau nanti terlalu lama bisa kita tidak. Lalu kita karena kaitannya dengan Al-Quran, ini ada khotmil Quran. Sebelum kita khotmil Quran, kita membaca dulu nanti beberapa ayat. Syaratnya itu 22 surat daripada ayat Al-Quran, tetapi nanti cukup 7 surat aja yang harus aman sebagai syarat daripada khotmil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأزواجه وأولاده شيء لله له وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشاهدين والصالحين والتابعين تابعين والأولياء والعلماء العاملين والملائكة المقربين خصوصا إلى شيخ لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبحرها خصوصا إلى أمهاتنا وآبائنا ومسايخنا وأماتنا وأماتنا وأساتذتنا وصاحبنا بالإيمان ولمن اتبع بسببه لمن اتبعنا بسببه لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا أسألك عيشة هنيئة وميئة سوية ومردا غير مخزي ولا فقير. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقلنا وموازينا وحققنا إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأسألك عليا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز في الجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على ما ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين بقراءة وبعلم القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيه وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
ilma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya demikianlah tadi urutan kita sedikit tentang nuzul Quran. Yang kedua kita membaca doa, mudah-mudahan Allah senantiasa mendengar, Allah senantiasa memberikan anugerah karunia petunjuk pada kita yang ada di sini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lagi acara tausiah berkaitan dengan nuzul Quran dan dilanjutkan dengan doa takmil Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah pada kita untuk selalu membaca, mempelajari dan insya Allah mengamalkan Al-Quran. Mari kita tutup dengan bacaan Kafatul Majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.